Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bahar Sabransyah, kemudian Rahim Jumedil dan Kartika Dewi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis usaha dan elastisitas permintaan yang terdapat di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi langsung saja kita masuk di materi pertama. Jadi sebelum mulai menjalankan bisnis, ada baiknya jika Anda terlebih dahulu melakukan analisis peluang usaha. Ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari hasil analisis peluang usaha, mulai dari memunculkan ide baru, melakukan efisiensi produksi, hingga meningkatkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian analisis usaha itu sendiri merupakan sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis dijalankan. Karena dalam sebuah usaha pasti memiliki risiko. Risiko yang terburuk pun dapat diminimalisir, bahkan diantisipasi dengan melakukan analisis usaha. Kemudian modal untuk mengembangkan usaha. Jadi modal merupakan bagian dari analisis peluang usaha yang paling penting. Sebelum memulai bisnis, ada perlu memikirkannya sebaik mungkin agar dana yang dibutuhkan sesuai. Apabila bisnis yang ingin dijalankan membutuhkan dana besar, Anda harus sudah mulai memikirkannya. Dari mana sumber dana yang bisa didapat, apakah dengan mengajukan KTA atau meminjam tambahan dana dari situs vintage. Masuk di biaya tetap. Jadi biaya tetap ini merupakan biaya yang berhubungan dengan kapasitas atau volume. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost atau biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, biaya tetap per unitnya rendah. Contoh sederhananya seperti ini. Kapasitas angkut sebuah mobil penumpang per harinya adalah 50 orang penumpang, dan satu bulan 1.500 orang. Kemudian biaya variabel memiliki dua karakteristik, yaitu total biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume atau kapasitas. Semakin besar kapasitas yang digunakan, maka semakin besar pula total biaya variabel dan sebaliknya. Karakteristik kedua adalah biaya per unitnya tetap atau konstan. Contohnya, biaya pemakaian bensin dan oli pada kendaraan yang dihitung dan tergantung pada jarak yang ditempuh, tapi harga per liter bensin dan oli tetap atau konstan. Tidak terpengaruh jarak tempuh. Contoh, masuk di analisis impas atau break-even point. Jadi break-even point ini merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, atau dengan kata lain labanya sama dengan nol. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Ada 3 manfaat dari BEP, yaitu yang pertama, pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Kedua, bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan. Ketiga, patokan dalam menentukan margin atau perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahil Jumaidi. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahim Jumedil, NPM 17401064. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu pengertian dari ROI.
ROI atau biasa disebut return of investment ialah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan bisa mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan ke dalam aktiva yang dipakai untuk operasinya perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Kemudian pengaruh besar dari ROI ini yaitu salah satunya tingkat perputaran aktiva yang dipakai untuk operasi. Profit margin ialah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan pada persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin pengukuran tingkat keuntungan yang bisa dicapai pada perusahaan dihubungkan dengan penjualannya. Kemudian ada juga rumus penghitungan dari ROI ini, yaitu dengan sederhana return of investment atau ROI bisa digambarkan sebagai sebuah perhitungan yang memungkinkan pada suatu usaha untuk menentukan jumlah usaha yang diterima dari penanaman sejumlah modal berupa uang maupun sumber daya. B atau C rasio atau benefit and cost ratio adalah salah satu konsep yang bisa digunakan untuk menemukan kelayanan dari sebuah proyek. Pada umumnya B atau C ratio dimanfaatkan di dalam menentukan kelayakan dari sebuah proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. B atau C ratio juga menyatakan setiap investasi yang ditanamkan. Latar belakang adanya analisis manfaat biaya diantaranya berkaitan dengan munculnya undang-undang pengendalian banjir ketika tahun 1936 di Amerika yang menyatakan apabila proyek akan didanai hanya apabila yang dihasilkan bagi siapa saja melebihi biaya yang diperkirakan. Dalam batasan besaran nilai B atau C dipakai sebagai alat di dalam mengetahui apakah suatu usaha tersebut menguntungkan atau suatu usaha tersebut tidak menguntungkan. Berikut ini rumus atau BC ratio yang bisa kita gunakan untuk menghitung keuntungan dari suatu usaha. Kemudian kita masuk di elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu atau merupakan istilah ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas harga digunakan oleh para ekonom untuk memahami bagaimana penawaran atau permintaan berubah mengingat perubahan harga untuk memahami cara kerja ekonomi real. Karena jumlah permintaan hampir selalu turun jika harga naik, elastisitas permintaan biasanya bernilai negatif, walaupun para ahli ekonomi kadang tidak menulis tanda negatif tersebut. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika elastisitasnya lebih besar dari 1, artinya kenaikan harga sebesar 1% menghasilkan penurunan permintaan yang lebih besar dari 1%. Namun ada beberapa barang yang sangat tidak elastis, artinya perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan penawaran atau permintaan, seperti orang perlu membeli bensin untuk pergi bekerja atau bepergian ke seluruh dunia. Dan jika harga minyak naik, orang kemungkinan masih besar kemungkinan akan membeli bensin dalam jumlah yang sama. Kemudian jika kuantitas yang diminta suatu produk menunjukkan perubahan besar sebagai respons terhadap perubahan harganya, hal itu disebut elastis. Jika kuantitas yang dibeli mengalami sedikit perubahan sebagai respons terhadap harganya, hal itu berarti tidak elastis. Kemudian kesimpulan sederhananya adalah dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand dalam kurung PED adalah ukuran perubahan jumlah yang permintaan barang atau jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Itu saja yang sedikit dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Di sisi lain, kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan
pada konsumen dengan barang tersebut. Adapun pengertian elastisitas, ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Adapun pengertian elastisitas permintaan, tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga pendapatan. Elastis permintaan dapat diartikan sebagai di mana responsivitasnya perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Pengukuran elastisitas permintaan kerap dinyatakan dalam ukuran koefisien elastis permintaan. Koefisien permintaan merupakan ukuran perbandingan persentase perubahan harga atau barang tersebut. Adapun elastisitas penawaran, ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar atau 1%. Elastisitas penawaran adalah tingkat penangkapan terhadap perubahan harga. Jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Jika tidak meningkat, penawaran itu tidak elastis. Penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti kenaikan produksi.